video kali ini, aku bakal diskusi santai sama tokoh yang keren banget, sama tamu yang menurut aku merupakan sosok hidden hero atau pahlawan pada masa pandemi ini. Kenapa aku sebut hidden hero? Karena tamu aku kali ini adalah seorang pegiat sosial yang sering menyuarakan isu-isu yang berdampak kepada masyarakat. Misalnya, pada masa pandemi ini adalah isu ketenagakerjaan atau hak pekerja. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung diskusi aja yuk sama Kak Gian. Hai Kak Gian, apa kabar Kak? Kabar baik Uslah, apa kabar? Baik, terima kasih banyak Kak Gian udah menyempatkan waktu untuk diskusi sama aku di sini. Nah, mungkin aku pengen langsung mulai aja nih Kak diskusinya. Sebenarnya apa saja sih Kak isu-isu yang diadvokasikan oleh Kak Gian? Uzlah, saya tuh orangnya kayak nasi padang. Nasinya satu, banyak lauknya. Jadi banyak isu, mungkin sedikit-sedikit, karena saya rasa semua isu itu saling berkaitan. Misalnya, saya dulu background-nya adalah anggota Forum Anak, terus aktivis hak anak selama beberapa tahun sejak SMA. Kemudian sejak 2015 fokus saya mengkerucut, salah satunya di isu pengendalian tembakau atau rokok dari 2015 bersama Gerakan Muda FCTC dan belakangan juga bersama Indonesian Youth Council for Tobacco Control atau IYCTC. Kemudian saya juga punya concern tentu di bidang ekonomi politik khususnya di isu ketenagakerjaan dan perbudakan modern. Oleh karena itu sejak 2017 saya juga punya concern di isu itu bersama yayasan yang saya bangun bersama teman-teman yaitu Emancipate Indonesia. Kami fokus di ketenagakerjaan dan perbudakan modern. Wah, keren banget. Jadi memang sudah banyak ya Kak isu yang diadvokasikan oleh Kak Gian dan related sama permasalahan masyarakat saat ini gitu. Nah, mungkin aku pengen gali lebih jauh nih Kak tentang isu ketenagakerjaan itu sendiri, terutama di masa pandemi nih. Nah, apa aja sih Kak sebenarnya permasalahan tentang ketenagakerjaan dan hak pekerja selama masa pandemi ini dan kenapa penting Kak untuk diadvokasikan? Ya, terima kasih Uzlah pertanyaannya. Jadi memang Indonesia itu umumnya wacana publik yang berkembang tentang ketenagakerjaan itu ke bagaimana kita meningkatkan skill atau kemampuan kita. Sebetulnya peningkatan skill tidak ada salahnya, tapi saya rasa ada wacana yang selalu orang-orang lewatkan adalah terkait hak pekerjanya. Jadi banyak kaum muda ini, pekerja muda yang masuk ke angkatan kerja, tapi mereka nggak tahu hak-hak mereka itu sebetulnya apa. Dan bahkan mereka nggak sadar saat hak itu dilanggar. Dan ini semakin terlihat di masa pandemi. Ya, karena di masa pandemi sendiri ada kesenjangan, ada disparitas antara pekerja yang bisa kerja di rumah dan pekerja yang tidak bisa kerja di rumah. Atau bahkan mereka yang harusnya bekerja tapi belum dapat kerjaan. Nah, oleh karena itu muncul ada dua jenis narasi. Ada narasi yang bilang bahwa oh udah kamu bersyukur aja udah dapat kerjaan kan gitu. Tapi ada juga yang justru kayak bentar dulu kerjaan yang kayak gimana nih? Kalau misalnya work from home jadi malah home jadi office terus kerja 24 jam tanpa ada keseimbangan antara work life balance gitu kan. Itu bahaya. I see, jadi banyak banget ya Kak permasalahan yang muncul selama masa pandemi ini, terutama tentang isu ketenagakerjaan. Mungkin aku juga merasakan sendiri sih Kak, selama WFH ini, pekerjaannya tuh bikin work-life balance jadi berantakan gitu. Karena waktu fleksibel justru dari pagi sampai malam harus kerja terus. Nah, ini juga berkaitan ya Kak dengan topik TED Talk yang Kak Gian bawakan. Mungkin teman-teman yang belum menonton TED Talk dari Kak Gian, boleh nih ditonton dulu. Nah, boleh dong Kak mungkin sharing satu poin penting yang menurut Kak Gian berkaitan tentang isu ketenagakerjaan dalam masa pandemi ini. Iya, sebenarnya satu tapi terbagi tiga ya. Intinya sih kita memilih harapan daripada ketakutan. Tapi itu kalau konkretnya ya sebetulnya bahwa saat kita bisa memilih antara kita bekerja sendirian, itu kita bekerja bareng-bareng. Jadi jangan individualis, tapi kita harus kolektif ya. Kemudian saat kita bisa memilih antara kita berkompetisi atau berkolaborasi, nah lebih baik kita berkolaborasi. Gitu. Kita nggak pernah tahu loh kekuatan yang bisa kita buat saat kita tuh bergerak secara kolektif dan saat kita memilih harapan daripada ketakutan, daripada pesimis. Contoh misalnya nih ya, saya sangat senang sekali nyampein ini mungkin di sini. Kemarin-kemarin kami menginisiasi petisi, yaitu petisi lindungi kurir. Demi para kurir yang bekerja di tengah pandemi, orderan makin banyak, tapi sayangnya mereka ternyata kesejahteraannya masih belum layak, dan bahkan banyak dari mereka mengalami kekerasan, baik verbal maupun fisik. Kerjanya sebegitu bahayanya, sebegitu banyaknya, sehari bisa ratusan paket, tapi upah yang didapat bahkan cuma sekitar sepertiga, seperempat dari upah minimum regional.
melihat seperti itu, Emancipate Indonesia bersama dengan Ecomur, Startech Boom, dan Design Rent, mereka itu akun sambat karyawan anonim yang makin ramai sejak pandemi juga. Nah, kita dengan kekuatan mereka yang cukup besar followingnya, ternyata berhasil menginisiasi petisi lindungi kurir yang ditandatangan sampai hari ini itu sekitar 7.000 lebih penandatangan petisi. Itu hanya dalam kurang dari 4 minggu. Dan ternyata hasilnya kemarin pagi jam 11 kami baru saja beraudiensi dengan Kementerian Ketenagakerjaan seperti itu. Bersama teman-teman kurir, kemudian mereka menyampaikan langsung aspirasinya ke pihak Kemenaker. Ternyata pihak Kemenaker pun belum tahu ternyata permasalahannya sepelik ini ya. Tiba-tiba Menteri Tenaga Kerja langsung ngomong bahwa statement beliau adalah jangan sampai kurir-kurir ini bekerja di luar kapasitas mereka sebagai manusia gitu. Kemenaker berjanji akan mengkaji ulang terkait pola kemitraan yang dilakukan kepada teman-teman kurir. Ini besar loh teman-teman. Maksudnya menteri mendengarkan. Bukti bahwa kolektivisme itu it works. Jadi we need all the help we can get to get the social justice that we deserve for everyone. Oke, keren banget. Jadi memang tadi perlu ya adanya kebersamaan dan juga empati untuk menyelesaikan isu-isu seperti isu ketenagakerjaan ini. Nah, mungkin aku balik sedikit nih Kak ke pertanyaan tentang isu ketenagakerjaan itu sendiri. Sebenarnya masih banyak nih mungkin dari teman-teman seumuran aku yang belum paham tentang hak pekerja. Atau bahkan banyak juga mereka yang sudah masuk ke dunia profesional tapi masih belum tahu hak apa saja mereka punya dan bagaimana untuk memenuhi hak tersebut gitu. Nah, ada nggak sih Kak tips untuk bisa memperjuangkan hak-hak pekerja kita dan untuk lebih aware tentang hak pekerja tersebut? Pertama, kalau untuk kerja full time beda dengan internship ya. Kalau kerja yang betul-betul kerja full time, tentu ya kamu harus lebih jeli terkait dengan benefit apa aja yang kamu dapat. Ya, kontrak kerjanya seperti apa isinya. Oleh karena itu ya justru itu mulai dari kesadaran kamu untuk terhadap hak-hak kamu tadi sebagai pekerja ya, gitu. Dan kalau pemagangan itu beda lagi kan Usla. Pemagangan itu kan harusnya adalah pelatihan kerja, ya, bukan kerja gratis gitu ya. Dan masalah kerja layak entah itu sebagai kerja full time maupun intern itu bukan cuma masalah upah sekali lagi ya. Itu ada juga aspek misalnya kesehatan mental. Terus yang kedua terkait rasa aman. Misalnya ada pelecehan seksual. Jadi pada akhirnya adalah saat ada ketidakadilan ya kita harus berserikat, kita harus bekerja kolektif, kita harus bareng-bareng sih. Jadi itu yang mungkin teman-teman nggak bisa, jangan lupain ya. Oke, thank you so much Kak Gian untuk sharingnya tentang hak pekerja dan bagaimana kita bisa memperjuangkan hak kita gitu. Mungkin key points yang bisa diambil adalah kita perlu berserikat, jangan individualis ya, dan juga kita harus lebih proaktif untuk menyadari dan memperjuangkan hak-hak kita sebagai pekerja dan juga hak-hak rekan kerja kita. Dan terima kasih banyak sekali lagi Kak Gian sudah menyempatkan waktu untuk diskusi sama aku dan sharing kepada teman-teman. Ya, terima kasih Usla, thank you. Sekali lagi thank you so much Kak dan sampai ketemu lagi. So that is all for today's video. Sampai ketemu lagi and I'll get back to you later. Bye!